Bertemu kembali dengan saya Wahyu Setiawan. Kita bertemu dalam Kelakar Podcast Bang Wahyu, yang dimana hari ini kita menampilkan narasumber yang luar biasa, Bang Epan Wahyu Yudhistira, yang merupakan pernah menjabat di Ketua DPD KNPI Belitung Timur periode kedua ya Bang ya, yang kemudian pernah juga menjabat di Ketua Bawaslu periode 2018-2023. Bang Evan Wahyu, ini panggilannya apa kira nih Bang biasanya Bang? Epan lah. Bang Evan. Bang Evan, ini hari ini kita merupakan perdana yang ketiga nih, episode yang ketiga. Yang kemarin kita sudah membahas tentang pendidikan, bagaimana pentingnya pendidikan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pada hari ini kita membahas tentang kepemimpinan nih. Dengan latar belakang Bang Evan yang kita rasa juga luar biasa di keorganisasian dan juga di lembaga profesionalisme yang kemarin pernah dijalani. Hari ini juga Bang Evan menjalani di staf DPR RI ya Bang Evan ya? Tenaga ahli. Tenaga ahli ya? Tenaga ahli di DPR RI. Bang Evan, ini kita ingin membahas bahwa pemimpin dan kepemudaan hari ini merupakan salah satu gambaran yang ada di Indonesia ini. Pemimpin di mata pemuda pada hari ini harus seperti apa sih Bang Epan, yang kira-kira menurut pandangan Bang Epan nih, pemimpin yang bagaimana kira-kira yang pemuda inginkan pada masa ini, seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Wahyu, Bung Wahyu atas kesempatannya, atas undangannya. To the point aja, kalau bicara soal kepemimpinan, kaum muda atau kepemudaan, ya kita tidak dibatasi hanya soal standar atau ukuran biologis ya. Jadi kalau bicara kepemudaan itu ada yang umur itu kan sebenarnya ada ukuran biologisnya, ada ukuran psikologisnya gitu ya. Ya kita maknai ini muda itu tidak dalam konteks umur tapi lebih ke psikologisnya. Psikologis. Ya, kalau yang membedakan satu di antaranya seseorang itu masih memiliki jiwa muda atau tidaknya, ya kalau dia bicara menawarkan masa depan itu masuklah kategori kaum muda, Ya. orang Oh, muda pemuda ya. ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Wahyu Ya, sebagai pembuka kita sebenarnya. itu ya, siap Bang Epan. Bang Epan, ini Bang Epan secara pengalaman karena pernah menduduki di organisasi kepemudaan, kemudian juga pernah menduduki di lembaga profesionalisme yang lembaga pengawasan. Begini Bang Epan, kita ketika berbicara tentang pemuda, tentang organisasi, itu biasanya yang dibawa dalam organisasi kepemudaan adalah sebuah idealisme, gitu, Bang Epan. Kemudian ketika Bang Epan beranjak kepada suatu lembaga, apa kontradiksi yang terjadi ataupun hal-hal yang menurut Bang Epan ini ada perbedaan yang jauh nih ketika kita dalam kita dilatih biasanya di kepemudaan tentang idealisme, kemudian masuk ke suatu lembaga yang ada bernaung dalam sebuah pemerintahan. Bagaimana itu Bang Evan? Oke. Awal-awal langsung langsung cukup berat ya. Jadi Bung Wahyu, idealisme kan sering dimaknai kemewahan dari kaum muda ya. Kaum muda Tan Malaka ya. Ya. Terus belum lagi kalau kita dulu digerakkan, Ya. ada perdebatan abadi yang sepertinya sampai hari ini masih cukup sengit diperdebatkan, yaitu soal berada di sistem atau di luar sistem, Di luar sistem. dalam konteks pemerintahan. Nah, kalau dikembalikan ke sebenarnya idealisme juga bagian dari satu yang menjadi modal awal kita semua untuk harus dan mau ngelakuin apa gitu. Ya. Namun juga idealisme yang kita maknai, idealisme juga bukan hanya soal menang-menangan ego personal atau kelompok, tapi lebih ke berorientasi pada kemanfaatan orang banyak, yang tentu kita sendiri juga bagian dari orang banyak itu sendiri gitu. Sebenarnya kalau dibicara kontradiktif, kontraproduktif terkait idealisme, terutama yang bicara soal kita berada di ekosistem pemerintahan, tidak ada sih yang harus dipertentangkan secara ini. Semuanya berjalan sebagaimana yang bisa sesuai idealisme kita, juga bisa juga
mau tidak mau harus menjadi tantangan bagi tegaknya juga atau tetap berjalannya kita sebagai idealisme. Intinya selama kita tidak ada kepentingan lain selain kepentingan pelaksanaan tugas, menurut saya itulah idealisme sebenarnya. Idealisme ya. Iya. Kalau kita bekerja atau melaksanakan kewenangan atau tugas kita lebih cenderung mengedepankan selera personal, Ya. selain itu keluar dari konsep profesionalisme, ya itu juga bagian dari yang tidak beridealisme itu sendiri. Tidak beridealisme. Iya. Mungkin itu Bung Wahyu. Iya. Kita bicara tentang idealisme, kemudian tentang apa yang terjadi di pembahasan tadi, kata ini yang pengen kita tahu nih, kata Bang Evan. Apa sih hal-hal menarik ataupun tantangan-tantangan selama Bang Evan menjalani organisasi kemudaan, kemudian menjalani sebagai ketua Bawaslu tadi. Nah, seperti itu, Evan. Mungkin kita mulai dari apa ya, perjalanan batin istilahnya, atau kalau bahasa sederhananya pengalaman berkenaan dengan waktu kami diberi amanah atau dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan KNPI sebelumnya. Jadi kami percaya betul dan meyakini betul bahwa setiap fase itu, setiap zaman kepemimpinan itu punya tantangannya masing-masing. Tidak serta-merta juga praktek cerita sukses kita di pemimpin sebelumnya atau saat kita itu kita bisa adaptasi sepenuhnya ke kepemimpinan berikutnya. Tapi yang bisa kita jadikan rujukan itu lebih ke praktik-praktik baiknya. Praktik baiknya. Kalau bicara suksesnya itu kita maknai sebagai kesimpulan gitu kan atas sesuatu yang sudah kita laksanakan, di ujungnya baru kita bicara sudah sukses atau tidak sukses. Dan itu pun harus punya ukuran yang jelas juga itu. Yang lagi-lagi kalau pengalaman itu memang kalau bicara KNPI sebagai suatu tempat berhimpunnya OKP, di masa kami memang KNPI saat itu belum begitu dikenal, khususnya di Beltim. Jadi satu di antara tantangannya dan menjadi prioritas kami juga gimana caranya untuk memperkenalkan, menyebartahukan apa itu KNPI ke kaum muda. Dengan tentu dengan semangat dan ide bahwa KNPI bisa menjadi ruang bersama kaum muda untuk tidak merubah jati dirinya dalam konteks afiliasi politiknya kah, afiliasi organisasinya kah, tapi itu bisa malahan jadi kekuatan yang bisa berkontribusi atas gimana caranya kita memberikan ruang-ruang positif bagi kaum muda untuk energi besarnya tidak terserap ke tempat yang tidak semestinya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara organisasi kepemudaan termasuklah KNPI tempat berhimpunnya, kita hanya memberikan ruang energi bagi kaum muda. Ya kalau dia selengker ya tetap jadi selengker lah gitu. Kalau dia pun jadi milanisti gitu misalnya dari klub bola dia tetap jadi milanisti, tapi dia tetap, kalau bahasa kita dulu, kalau kata orang Belitung sehabis-habis tidak pandai ngapa-ngapa, nggak pandai nongkrong, ya kalau kau gabung ke KNPI kau nongkrong yang tidak merusak fasilitas umum, yang tidak mengganggu ketertiban orang banyak, atau yang tidak merusak diri sendiri. Misalnya waktu dulu kan cukup banyak ditemu tuh ngomik gitu ya, Aibon, nah itu aja lah seminimal-minimalnya kaum muda, karena memang kita pahami kaum muda itu energinya gede, jadi kalau dia terserap ke tempat yang tidak semestinya tetap masalah. Nah itu, jadi posisi KNPI dalam era kami itu memaknai gimana cara kita membuat ruang positif itu aja sebenarnya. Kita tidak dalam kuasa untuk merubah orang yang tidak sukses jadi sukses gitu, enggak, tapi itu memberi ruang positif dan tadi yang kami sampaikan untuk menampung atau menjadi ruang untuk energi besar yang ada di kaum muda itu sendiri. Mungkin itu. Jadi menurut Bang Evan ini pemuda itu tetap pada passionnya saja ya Bang, jangan berubah dari passionnya itu, asalkan disalurkan dengan cara-cara yang positif kayak gitu. Begini Bang Evan, berdasarkan pengalaman tadi, hal-hal yang sudah Bang Evan sampaikan, pemuda ini mempunyai energi yang sangat besar nih. Kita tahu sendiri pemuda ini ketika mendengar segala sesuatu ataupun kesalahan kecil biasanya mudah nih mengkritik nih, seperti itu Bang Evan. Namun
seiring waktu berjalan kita kan usia ini akan bertambah nih Bang Evan. Ya. Nah, apa hal-hal yang menyebabkan orang itu kadang-kadang pemikirannya berubah, idealisnya berubah ini Bang Evan, ketika dia dihadapkan pada suatu hal yang mungkin perubahan itu mesti dia lakukan seperti itu Bang Evan. Ada cerita menurut saya cukup anu ya, eh, lucu, tapi lucu dalam konteks satir gitu. Jadi ada senior di gerakan kami dulu bilang, Evan, kita ini tidak berubah, tapi kebutuhan kita yang berubah kan. Kebutuhan yang berubah. Mungkin itu satu di antara bisa Ya, dimaknai ya. beragam ya. Arti waktu Hmm. kita masih mungkin masih belum berkeluarga, bisa lah diajak single factor yang Iya, ya yang cukup. Tapi di sisi lain, eh, keyakinan saya mengatakan bahwa kalau kita memang punya prinsip yang yang kuat, yang tetap berorientasi pada tidak berupaya sekuat mungkin tidak merugikan orang banyak, ya tetap dalam konteks kita yang tidak berubah itu sebenarnya dalam iya, konteks idealisme. Selain itu juga kalau kita bicara soal kepemimpinan, ya tidak ada kepemimpinan juga yang selesai. Kepemimpinan itu lebih ke proses yang memang harus terus diperbaharui dari sisi kemampuan dia beradaptasi dengan situasi-situasi yang terus iya, bergerak ini gitu. iya. Kalau kita maknai itu dinamika misalnya. Dinamika. Jadi kalau ada pemimpin yang mengklaim dirinya sudah selesai sebagai pemimpin, ya patut diduga eh, yang bersangkutan memang belum sampai di level pemimpin itu sendiri Iya. gitu. Mungkin itu. Siap. Bang Evan, mantap sekali ini. Kemudian Bang Evan ini seberapa penting nih Bang Evan bagi seorang pemimpin pengalaman dan pendidikan. Nah, ini biasanya banyak dibahas hari ini, baik di isu-isu nasional sampai dengan di isu-isu daerah, antara pengalaman dan kepemimpinan seorang pemimpin, pendidikan seorang pemimpin. Oke, Bang Wahyu, sebelum itu mungkin tambahan dikit ya. Tadi Ya, kalau dalam konteks pemimpin dalam kepemimpinan dan pemimpin dalam konteks organisasi, apa yang saya sampaikan tersebut dalam konteks KNPI iya, misalnya, kan ada dua hal yang menjadi core bisnisnya organisasi pada umumnya, termasuk iya, juga KNPI sebenarnya. Selain dia sebagai mitra pemerintah, iya. dia juga kan sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial. Mempertemukan dua sisi Dua sisi yang kan. di sisi lain sebenarnya juga tidak mudah Iya, mempertemukan. Tetap harus membangun kritisi, tapi di sisi lain juga membangun hubungan yang baik gitu ya ya. dia tetap berkontribusi atas Iya, iya. ikut memberi kontribusi atas mungkin saja ruang-ruang kosong yang belum sepenuhnya bisa diisi oleh sisi Sisi pemerintahan. pemerintah. Kembali lagi kan belum tentu juga di antara kita termasuk elit pemerintahnya sudah sampai di level kedewasaan tertentu dalam Iya, memaknai kritik gitu. iya, Itu juga jadi tantangan juga kan, iya, cara menyampaikan kritiknya, iya, termasuk juga seberapa substansial atas apa iya, kritik yang kita sampaikan, itu juga jadi suatu yang iya, kita sebut tantangan lah. tantangan. Terus dalam konteks dikotomi antara mana yang paling unggul sebenarnya, kalau antara yang matang oleh pengalaman atau yang matang oleh pendidikan Pendidikan. formal gitu. Iya, Ya kalau menurut keyakinan saya sih sebenarnya dua penting, tidak bisa menepikan satu dengan yang lain. iya, Ada ruang-ruang yang mengedepankan kematangan oleh pengalaman, jam terbang, ada juga yang memang juga harus beranjak dari kematangan pendidikan dalam konteks pendidikan iya. formal gitu, Pendidikan formal. jenjang pendidikan dan seterusnya. Dua-dua hal itu penting. Penting. Eh, Idealnya memang seorang pemimpin itu memiliki dua hal itu. Iya, Ya, jadi keutuhan dia dan kebijaksanaannya juga yang diproduksinya juga akhirnya pasti bermodal kepahaman yang juga beranjak dari dua hal tersebut gitu, dua hal oleh tersebut. pengalaman praktek termasuk juga pengalaman teoritis. Misal kalau di pendidikan formal kan sering kita candainnya cuma tahu teori misal, Teori. Ya. padahal semua banyak dari teori sebenarnya. Mungkin itu Bang Wahyu, kalau konteks idealnya memang seorang pemimpin, apalagi dia yang bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak, ya memang idealnya harus memiliki dua dua hal tersebut, Iya, matang oleh pendidikan formal maupun matang oleh pengalaman. ini luar biasa sekali. Berarti hal yang harus dimiliki pemimpin itu dua hal tersebut harus dimiliki, pengalaman dan pendidikan.
Karena segala sesuatu juga berangkat dari teori ya Bang Evan ya, kemudian dibuktikan dalam realita kehidupan sehari-hari. Nah begini Bang Evan di dalam sebuah kepemimpinan itu kan hari ini kita ditemukan dengan pertumbuhan teknologi yang luar biasa, transformasi teknologi yang dimana sekarang anak-anak lahir di Gen Z ataupun Alpha itu dikenal sebagai digital native nih. Nah, kemudian kepemimpinan ini sekarang juga berubah nih Bang Evan cara pandangnya. Kalau sekarang itu digital framing katanya yang dimana pemimpin itu dilihat bagaimana dia memframing dirinya. Kalau dulu kita lihat pemimpin itu berdasarkan visi, misi dan bagaimana cara dia berkontribusi di masyarakat walaupun tidak terlihat di eh, pencitraan secara media. Untuk hal ini bagaimana nih Bang Epan menanggapinya? Untuk bagaimana pemuda dan generasi sekarang menilai pemimpin yang baik nih seperti itu? Ya, kalau kita kembali ke pemimpin tradisional kan dulu kalau tidak berdasarkan silsilah gitu, turunan, kedua juga dinilai satu cara ukurnya karismatik apa enggak dari sisi kemasyarakatannya gitu. Nah, hari ini ya memang satu di antaranya yang menjadi bagian dari zaman sudah berubah itu ya satu di antaranya soal eh, branding image juga jadi satu yang eh, sudah sangat didekat dengan saintis sekarang kan, orang yang tidak kenal karena apalagi dalam konteks pemimpin politik, karena teorinya menyampaikan orang itu kecil kemungkinan akan memilih kalau dia tidak kenal, bahkan tidak akan memilih kalau tidak kenal. Makanya tahapnya kenal dulu, baru peluang dia dipilih itu menjadi mungkin gitu. Di sisi lain atas kesadaran itu sebenarnya makanya di era sekarang, pertama di kepemimpinan politik publik itu kesadaran atas pentingnya kemampuan untuk membranding diri dari ruang-ruang digital kekinian itu jadi suatu yang bukan hanya kepentingan tapi sudah jadi kebutuhan. Tipsnya bagi kita menurut saya kalau bagi kawan-kawan yang memang ingin memahami lebih lanjut sejatinya seperti apa tokoh atau figur yang tertentu itu, ya memang lebih aktif untuk mencari tahu terkait satu di antaranya. Kalau saya sederhana, kalau kita lingkup kecil misal bisa cari tahu dari orang sekitarnya, orang Iya, terdekat sekitarnya, iya, karena yang lebih genuine itu, yang iya, lebih paham atas sejatinya pemimpin atau seseorang itu ya dari lingkup sekitarnya, ya mungkin di pergo-pergo circle-nya kalaupun atau tetangga kiri kanan itu, ya itu intinya iya, yang terdekat dengan keseharian dia lah. iya, Itu menurut saya yang lebih orisinil gitu iya, untuk penilaiannya. iya. Ini tuh, Pak. Siap Bang Evan. Berarti Bang Evan memahami bahwa pemimpin hari ini itu harus adaptif ya Bang Evan ya Iya, terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di iya. kalangan sosial ataupun yang terjadi di sekitarnya. Nah, tapi permasalahan ini terjadi juga Bang Evan Ah, yang dimana kita tahu di gaya kepemimpinan ini masih banyak dipimpin oleh orang-orang yang masih berpikiran konservatif nih. Bang Evan. old school gitu ya. All old school. Nah, kemudian dipertemukan dengan generasi yang dimana generasi itu ingin cepat, ingin efisien, kemudian ingin segala sesuatunya nampak dan konkret. Nah, bagaimana menjembatani ini nih, Bang Evan? Karena terjadi gap generasi ini tetap pada hari ini seperti itu. Ya kalau saya tetap tetap punya keyakinan yang old school itu tetap tetap yang hal-hal yang prinsip yang hal-hal prinsip yang harus berlaku lintas generasi, seperti misalnya kita tidak boleh maling, itu kan Iya, berlaku iya, lintas generasi dari zaman dulu sekarang maupun ke depan. Ya, yang mengambil yang bukan haknya itu kan tidak boleh dilakukan. iya, Ya, apakah itu dianggap konservatif, iya, apakah itu old school, enggak juga kan, bukan iya. artinya. Nah itu satu di antara. Terus Nah, di sisi lain memang tidak yang pasti itu hanya satu perubahan itu sendiri kan, yang iya, disebutkan teorinya itu. Makanya satu di antaranya kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi kekinian tapi tidak meninggalkan hal-hal prinsip yang ada selama ini juga bagian dari yang satu kesatuan yang memang kalau dalam konteks kepemimpinan juga harus dimiliki seorang pemimpin. Artinya eh, secara teknis dan taktis kemampuan untuk bisa mengkombinasikan
cara penyikapan situasional saat ini dengan bermodal dengan hal-hal yang prinsip di masa lalu itu juga satu yang itu ya, yang pasti akan menghasilkan sesuatu yang pas untuk situasi yang ada gitu. Oh, betul, Iya. situasi yang ada. Berarti benar pemimpin itu tetap harus mengikutilah terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, apa-apa yang ada di sekitarnya juga harus mengikuti, kecuali yang hal-hal general tadi ya, kata ya. Hal yang baik, hal-hal yang secara prinsipal, secara umum itu Nilai-nilai lah ya, nilai-nilai yang nilai-nilai. disepakati secara bersama. Seperti itu. Nah, pemimpin itu harus mempunyai daya tahan atau resiliensi itu kata itu Bang Evan, yang dimana pemimpin harus terlihat kuat, terlihat tegar nih katanya. Pemimpin tuh tidak boleh cengeng. Nah, bagaimana nih Bang Evan menanggapi hal yang seperti ini dengan eh, pada masa ini? Oke, pemimpin boleh nangis ya, tapi Ya, tidak boleh cengeng tidak ya. boleh cengeng. Nah, nangis itu kan bagian dari Ya. eh, unsur kita sebagai manusia, gitu. Tapi Hmm. cengeng itu yang tidak boleh. Nah, lagi-lagi misalnya kita hubungan dengan konteks pemimpin politik Ya, misalnya, akselerasi itu kan penting dalam ya, dalam konteks momentum politik, tapi endurance juga tidak kalah penting. ya. Jadi ada beberapa yang menurut saya gitu, Hmm. pemimpin politik lokal kita ini mungkin punya endurance, mungkin punya akselerasi, tapi kurang teruji di endurance gitu. Ya, Jadi sering kita sebutkan misalnya satu di antara, memulai itu tidak mudah, mulai. tapi konsistensi jauh lebih tidak mudah. Ya, Nah itu kan konsistensi itu bahasa endurance, ya, memulai itu bahasa akselerasi. bahasa Nah, akselerasi. mungkin itu yang Bang Wahyu yang menurut saya penting untuk kita bangun kembali. Satu di antaranya yang menjadi tantangan yang serius di kaum muda Biltim hari ini, Ya, daya juang menurut daya saya, juang. daya juang. Jadi untuk kita mendapat atau meraih segala sesuatu itu ya memang harus ada perjuangan, di perjuangan ada pengorbanan, tidak semata-merta hanya kalau kata orang Belitung ngangkam ribu berdasarkan belas kasihan orang atau untung-untungan gitu. Jadi Ya, memang semua harus di perjuangan, dan di setiap perjuangan yakinlah pasti ada pengorbanan gitu. pasti ada Bang. Nah, mungkin itu yang sering saya maknai bahwa kita semua bertanggung jawab atas hadirnya generasi yang punya daya juang ke Ya, depan ini. siap. Gitu. Berarti seorang pemimpin itu harus konsisten ya, Evan ya. Yang dimana Istiqomah lah bahasa kita istiqomah juga ya. kalau bahasanya sekarang. Begini Bang Evan, hari ini tuh anak muda sebenarnya banyak berkeinginan untuk terjun ke dunia politik, terutama politik praktis nih, Ya. Bang Evan. Tapi hal-hal ini dibenturkan dengan realita-realita yang ada, yang dimana politik itu hari ini dikenal dengan yang namanya biaya politik. Nah, dengan biaya politik yang katanya kosnya tinggi, bagaimana nih Bang Evan sebagai pernah menjabat di Ketua Bawaslu menanggapi hal ini seperti itu Bang Evan? Eh, kalau kita bicara realitanya ya memang naif rasanya kalau kita tidak mengiya itu ya, Yang Bang iya mengiyakan itu, tapi mengiyakan itu bukan berarti mendukung itu gitu. mendukung itu ya. Tapi hari ini kalau kawan-kawan muda yang memang passionnya ada ke politik ya memang tidak buruk lah. Iya, Artinya silahkan aja disalurkan sesuai yang kira-kira yang sesuai dengan ideologisnya dan prinsipnya, sambari juga memantaskan diri secara finansial, termasuk juga soal kontribusi sosial masyarakat, iya, terutama yang saya sampaikan tadi di lingkungan sekitarnya. iya, Selebihnya baru kita bicara soal ikut kontestasi, dalam hal iya, ini mungkin kalau DPRD itu ke pencalekan gitu. iya. Artinya kalau kita bicara representasi legislatif ya tentu harus melalui jalur partai Jalan politik. partai Ya, politik ya. jadi itu Benar. kalau di sisi lain kawan-kawan muda hari ini punya keinginan untuk jadi legislatif tapi enggan berpolitik, ya itu yang naif tuh Iya, sebenarnya. Nah, itu tapi lagi-lagi kita batasi disclaimer bahwa ini dalam konteks pemimpin muda dari sisi ruang politik ya, iya, politik mudah praktis ya. dari politik praktis Walau seperti dalam itu. konteks berkontribusi pada ke masyarakat,
tidak hanya semata soal di ruang politik aja Ruang gitu. politik Iya. saja. Seperti itu. Ya. Menghadirkan lapang-lapang pekerjaan itu juga bagian dari kontribusi Bagian buat dari kontribusi ya. ya. Itu yang menurut saya sih itu Ya. yang kalau dalam konteks yang ditanya didiskusikan oleh Bung Wahyu tadi. Ya. Jadi sebenarnya pemuda itu sebenarnya harus melek politik ya, Bang ya. Ya, ya. Kemudian tidak harus juga terjun kepada dunia politik Iya, praktis seperti itu. kalau melek politik dalam konteks dia punya kepaham yang memadai atas bacaan institusional politik itu rasanya kalau saya sendiri merasa nyebutnya wajib. Iya. Karena di Indonesia hampir tidak ada yang tidak ada keputusan politiknya. Iya. Ya pendidikan itu keputusan politik. Politik. Ya proyek-proyek jalan juga bagian dari ya kalau melalui pengesahan anggaran di DPRD ya itu artinya ada pembahasan politik gitu Iya. kan. Walaupun itu tidak ansi bicara soal politik yang elektabilitas, tapi lebih soal diproduksi oleh produk politik, ruangnya di ruang lembaga politik, ya itu jadi outputnya output politik. Output politik. Iya. Nah, karena hal ini nih yang membingungkan hari ini, Bang Evan, yang dimana tabir antara melek politik dan politik praktis ini yang kadang-kadang kebingungan yang terjadi di generasi muda saat ini. Mereka lebih tertarik ketika kontestasi politik praktis ini dimulai seperti itu dibanding terhadap pengetahuan politiknya itu sendiri. Seperti itu. Karena di kita ini dikenal ramainya itu ketika musim pilkada atau pemilu umum yang terjadi seperti itu, Bang. Ya antara berkiprah di politik praktis dengan melek politik kan suatu hal yang berbeda. Melek politik tidak serta-merta juga dimaknai akan terjun ke politik praktis, tapi kalau untuk terjun ke politik praktis sejogjanya memang harus melek politik. Iya, melek politik itu bukan hanya soal sebenarnya kalau sudah seseorang sudah menyatakan dirinya ingin ikut dalam kontestasi dalam hal ini politik praktis ya paling tidak di level tertentu dia sudah melek politik sebenarnya gitu. Yeah. Karena tidak mungkin ya kalau tidak melek politik ujuk-ujuk tanda kutip tidak nyalek gitu. Yeah. Nah itulah yang menurut kami sih modal penting lah kalau untuk ingin terjun ke politik praktis harus ya memang harus punya kepahaman politik yang memadai lah. Yang memadai. Satu diantaranya kalau you pengen jadi anggota DPRD Kabupaten Kaltim misalnya, you harus tahu satu diantaranya dengan kau jadi anggota DPRD kau harus ngapain, tugas wewenang dan kewajiban kamu apa aja, jangan hanya berkonsentrasi untuk merebut kekuasaan dalam hal ingin jadi anggota DPRD-nya, setelah jadi ketua DPRD-nya bingung mau ngapain gitu. Nah itu harusnya jadi mengurangi beban masyarakat, malahan jadi sebaliknya jadi beban masyarakat. Jadi beban masyarakat. Nah, ini Bang Evan yang menarik lagi nih. Bang Evan sebagai yang pernah menjabat di dalam lembaga pengawasan ini, sekarang itu kan di dalam pemilihan pemimpin baik di tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling tinggi, peran pengawasan ini penting sekali nih, Bang Evan. Yang dimana hari ini perubahan tuh cara-caranya kemudian di dalam dunia modern ini sudah berubah secara teknologi. Black campaign ini bisa berupa AI, kemudian penyaluran money politik ini bisa melalui transaksi e-wallet atau digital. Nah, seperti itu. Bagaimana nih Bang Evan menanggapi dengan hal-hal seperti ini itu Bang Evan? Sama lah dengan lembaga-lembaga yang bekerja atas penegakan aturan dan hukum itu kan pertama azasnya seperti due process of law gitu, asas legalitas, terus asas praduga tak bersalah, itu tetap normatifnya seperti itu. Lagi-lagi regulasi tentunya juga kalau kita beranjak dari asas legalitas kan kita harus bekerja atas dasar backup-an tanda kutip regulasi, peraturan hukum. Jadi satu diantaranya juga regulasi juga harus mampu membaca tantangan tertentu berkenaan dengan pelaksanaannya
termasuk perubahan zaman itu sendiri, Perubahan perubahan teknologi itu sendiri. perubahan teknologi itu Jadi sendiri. kalau teknologinya berkembang tapi regulasinya juga masih menggunakan regulasi-regulasi yang bersuasana kebatinan, tidak mau Iya, hadir mewakili suasana kebatin atau kondisi real yang ada di saat ini, iya, patut diduga memang tidak akan mampu menjawab atas tantangan-tantangan yang ada. tantangan yang ada. Kalau bahasa kitanya memang teorinya kejahatan itu memang sangat lebih depan dari penegakan Lebih hukum depan gitu. dari penegak hukum. Iya. Nah, Iya. inilah yang menjadi tantangan ya, Iya, Bang Evan ya. tantangannya itu. Jadi di Tantangannya. sisi lain memang kalau dalam konteks misalnya pengawas pemilu di levelan kabupaten kota kan kecenderungannya lebih melaksanakan, Iya, bukan bukan merumuskan aturan-aturan yang memang uh, menjadi pijakan dalam konteks pelaksanaan di lapangan. Jadi selama regulasinya tidak mengakomodir atau memang tidak mengcover hal-hal tertentu, ya mau tidak mau akhirnya jadi apa ya, hanya sekedar sekedar bisnis as usual gitu, akhirnya pengawas hanya melaksanakan rutinitas saja atau iya, melaksanakan hanya, kalau lebih bahasa Belitongnya nggak menggugurkan kewajiban gitu iya, akhirnya ya, iya, siap, ya siap. itu yang menjadi concern kita Bang sebagai Evan, ini kita ya, sambil diminum nih ya, Bang Evan. ya. Untuk podcast ini nih Bang Evan, kita didukung, disupport oleh Kukumi Cafe ini Bang Evan. Ya. Kemudian untuk sound system, kemudian peralatan, teknisi ini kita didukung oleh Ngelasak James Community, kemudian kita didukung oleh Baltimore Sound System. Untuk partner medianya kita didukung oleh Jabe Jabe dan Belitong Puga seperti itu. Bang Evan. Ya. Menarik sih Iya. karena paling tidak ini jadi opsi atau pilihan yang cukup cukup diikhtiarkan untuk memberi ruang-ruang tadi yang kita sebut Iya, ruang positif tadi kan. ruang-ruang positif Ya, tadi tadi Bang ya Evan. gitu. Bang Evan, begini Bang Evan, kemudian pada hari ini pemuda itu ataupun pemilih-pemilih muda hari ini yang memilih pemimpin itu sering kita dengar dengan yang namanya kultur cancel yang dimana mudah atas kekecewaan apa dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Sedangkan pemimpinnya ini terkena yang namanya burnout ini gitu. Ya, ya. Ada Bang Evan yang ada mudah merasakan patah semangat ini ya Ya. terhadap apa yang sudah dilakukannya. Nah, bagaimana tanggapan Bang Evan ini dengan fenomena seperti ini itu? Jangan-jangan kita semua sedang mengalami sindrom baperan gitu kan. Iya. Tapi itu tadi memang kalau saya memaknainya kaum muda ya memang fokusnya lebih ke gimana caranya dia memantaskan diri atas situasi dan tantangan yang kekinian tanpa juga harus terlalu quote and quote menurut saya menuntut lebih Iya. dari sesuatu yang di luar dirinya Iya. gitu. Saya tidak bicara pemimpin semata ya, tapi Iya. sesuatu yang di luar dirinya. Iya. Jadi memantaskan diri atas segala potensi yang ada di diri kita itu juga bagian dari upaya kita tanda kutip melawan situasi yang ada. Iya. Ya, memantaskan diri itu. Nah, tidak tergantung, termasuk juga tidak menyandarkan bahagia tidak bahagianya hidup kita dengan yang ada di luar diri kita, itu juga bagian dari upaya untuk survival di situasi yang memang sama sekali tidak dapat kita prediksi sepenuhnya atas kondisi-kondisi yang dinamikanya sangat cepat berubah. Iya. Itu yang menurut saya sih yang sedang saya coba disiplinkan diri saya ya, Iya. berusaha untuk tidak terlalu tergantung dengan sesuatu yang di luar diri saya. Iya. Nah, kemudian untuk sisi pemimpin yang tadi mudah burn out tadi gimana itu gitu? Kalau pemimpin yang ilmunya belum cukup mungkin itu. Itu ya. Iya, mungkin itu. Ya di sisi lain kita kan tidak mendiskusikan yang pemimpin tersebut sebagai sisi manusiawinya, Iya, iya. tapi kita mendiskusikan yang bersangkutan dari sisi dia sebagai pejabat publik, Iya. sebagai orang yang sudah sejak awal menawarkan dirinya dan mengklaim dirinya mampu mengurusi kita semua. Iya. Ya, merasa
kita sedang sedang mendiskusikan hal itu, bukan soal pribadinya. Kalau Iya, pribadinya kita sangat sangat menjaga semua kan. iya, Kita tidak mendiskusikan hal-hal yang menyangkut personality-nya, iya, tapi lebih ke soal ekspresi dia sebagai pejabat publik buat pemerintahan, kalau dia itu dari atau pejabat politik dari kalau dia iya, dari lingkup itu. Menurut saya sih itu yang kita harus benar-benar disiplin membedakan antara kita mendiskusikan atau termasuk mengkritisi iya. seseorang itu dia sebagai pribadi atau dia sebagai pejabat Sebagai pejabat publik ya. publiknya ya. Kalau Iya, saya cukup cukup berani menyampaikan bahwa saya sangat hati-hati untuk iya, mendiskusikan itu. Kalau dia sebagai pejabat publik, ayo, karena sebenarnya pemimpin itu bukan, kalau dia konteks pemerintahan, dia bukannya orang yang tertinggi secara levelnya di suatu instansi pemerintahan atau organisasi pemerintahan. Kalau di dalam konteks pemimpin politik, misalnya kita tuduh poinnya iya, bicara bupati, wakil iya, bupati, adalah orang-orang yang kita tumpahkan harapan-harapan kita ke yang iya, bersangkutan. Gitu. Kita ingin hidup lebih baik, ekonomi makin 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 sejahtera, iya, lapangan pekerjaan makin banyak menjadi dapat jadi pilihan. Itu kan harapan-harapan kita semua. iya, Dan keterpilihan mereka juga karena beranjak dari kita menitipkan harapan-harapan itu iya, kan. Jadi kalau ada pemimpin yang merasa terganggu apalagi sampai murka atas atas apa yang dikritisi berkenaan dengan kepentingan publik, ya patut diduga memang yang bersangkutan belum siap jadi pemimpin belum gitu. siap. Itu tadi hanya Itu baru sampai berusaha untuk jadi pemimpin, tapi setelah jadi pemimpin belum tahu ngapain wah, ya. bingung nih mau Iya, iya, ngapain ya. iya. Bang. Patut Nah, patut diduga ya. nah begini Bang, Ya, hari ini tuh di Indonesia terjadi faktor demografi yang luar biasa di ya, usia produktif. Namun juga sebagai seorang pemimpin hari ini dari tingkat yang paling bawah desa nih, ya. Bang, sampai ke tingkat yang paling atas, ini tantangannya lumayan besar karena dihadapkan dengan bagaimana kita mengelola anggaran nih hari ini. Nah, tekanan-tekanan seperti ini, bagaimana sebagai seorang pemimpin ini menyikapi nih terhadap tekanan-tekanan yang terjadi pada hari ini? Karena kadang-kadang visi dan misi yang disampaikan pada saat mereka ingin jadi pemimpin tidak sesuai dengan realita dan keadaan anggaran yang terjadi ketika mereka memimpin seperti itu. Ya, satu di antaranya dengan kondisi ketersediaan anggaran atau kemampuan keuangan daerah kita yang mengalami tanda kutip efisiensi, ya kesadaran dan disiplin soal mampu kesadaran dan kepahaman serta kedisiplin untuk mampu membedakan mana kepentingan mana kebutuhan itu jadi suatu yang harus dimiliki sebenarnya, Iya, harus clear dulu di iya, soal-soal seperti itu. Jangan-jangan kita sering kali memaknai itu hanya bicara soal kepentingan bukan soal kebutuhan. Akhirnya barang yang jelas-jelas terbatas karena penempatan skala prioritasnya pada tidak pada tempatnya, ya akhirnya bawaannya kurang terus gitu kan. iya, Tapi apa yang saya sampaikan ini kan sebenarnya eh, realita yang semua kita alami gitu dalam iya, konteks penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada rasanya OPD yang kalau kita konteks lingkup kabupaten, iya, OPD di pemerintahan itu yang oke, cukup kami anggarannya, semua kurang gitu. semua kurang nih. Kurang di semua kurang. Ya, satu di antaranya itu tadi. Sederhananya kan kalau kalau saya ini Hmm, nyampaikannya yang sederhana dan prinsip saja, walaupun saya sendiri belum tentu juga piawai gitu kalau iya, diberi kesempatan, tapi paling tidak prinsipnya gini, pengeluaran diperkecil, sumber pendapatan diperbesar. pengeluaran diperkecil, sumber Ya, pendapatan diperbesar. pengeluaran itu tentu tidak semua pengeluaran itu tidak butuh kan. Iya, Ada yang memang butuh, memang tidak bisa dikurang-kurangi, memang kebutuhan untuk pengeluaran seperti itu memang seperti itu adanya. iya, Tapi ada yang juga yang di luar itu yang harus harus disesuaikan dengan kondisi keuangan. Kita ini kan udah terlalu lama sebenarnya tanda kutip nyaman dengan hal-hal yang kepentingan gitu, bukan iya, kebutuhan. Itu tadi menurut saya sih pengeluarannya diperkecil, sumber-sumber pendapatan kayak PAD diperbesar. iya. Itu kan teorinya. Teori ya seperti Kalau itu. hanya pendekatnya penghematan efisiensi, tapi
pemasukan atau PAD-nya juga itu saja bahkan cenderung turun, ya akhirnya penghematan jadi kebablasan yang masuk ke sektor-sektor publik yang memang harusnya menjadi kebutuhan dasar yang kayak kesehatan pendidikan yang akhirnya juga Iya. keluar dari makna dari efisiensi itu sendiri gitu. Efisiensi itu Iya. sendiri. Nah, itu kalau udah hati-hati kan seperti itu. Iya. Karena fokusnya Iya. lebih mengurangi pengeluaran Iya. tapi tidak diikuti dengan upaya untuk memperbesar atau menambah sumber Ya, pendapatan. sumber pendapatan yang ada. Itu yang Sehingga daerahnya lebih maju ya, Iya. ataupun negaranya lebih maju ya, seperti itu. Kalau kalau kata ada kan istilahnya program follow the money, Iya. money follow the program gitu. Follow the program. Kalau bahasa kawan-kawan itu ada duitnya mana belanja kan Ada artinya. duit. Makanya sering kita sebutin misal gitu. Bagi kita yang tidak ada duit, Pajero itu mahal Iya. gitu. Fortuner itu mahal. Mahal. Gitu. Tapi bagi yang punya duit tidak mahal kok. Iya. Mahal mampu tidak mampu mahal murahnya itu kan tergantung Kemampuan punya ya. kemampuan gitu. Itu yang menurut kami sih Iya. itu yang ilustrasi sederhananya Iya, seperti itulah. Ini pembicaranya menarik ini, ini Bang. Yang dimana kita membahas bahwa oh ini nih ternyata nih hal-hal sudut-sudut pandang lain yang dimana kita melihat sisi-sisi kepemimpinan baik dari sisi kepemudaannya ataupun bagaimana kepemudaan untuk tertarik untuk menjadi seorang pemimpin, karena mereka inilah adalah pemimpin-pemimpin yang akan hadir di masa yang akan datang nantinya. Nah, ini sebelum menutup perjumpaan kita nih Bang Evan, kira-kira ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi-generasi pada saat ini yang kira-kira biar mereka ini menjadi generasi yang tangguh nih pada hari ini, seperti itu. Ya kalau saya sih terakhir di banyak kesempatan saya sering menyampaikan untuk kawan-kawan muda di Bertim khususnya bahwa perbuatan itu harus lebih nyaring dari teriakan. Ya. Itu yang menurut saya itu juga yang penting. Artinya upaya untuk memantaskan diri, meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, menjaga rekam jejak, baik personal maupun kalau kita diberi kesempatan selalu upaya yang terbaik lah dari setiap kesempatan yang kita jangan gusar untuk sesuatu yang belum di depan, tapi gusar pada saat kita hari ini dapat tanggung jawab tapi tidak kita laksanakan sebaik mungkin. Itu juga penting. Itu penting. Iya. Mungkin itu Wahyu. Jangan mengkhawatirkan sesuatu hari yang akan datang depan, tapi lebih khawatir untuk hari ini yang kita punya tanggung jawab, yang kita punya tanggung jawab, tidak bisa kita laksanakan seterbaik mungkin. Iya, siap. Iya. Terima kasih ini, Bang Evan. Kemudian untuk pemirsa podcast, ya, kita bertemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Kemudian saksikan saja, tunggu episode-episode berikutnya di podcast Kelakar Bung Wahyu. Terima kasih.